tabrak. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku, Yayan Handayani, seorang ibu rumah tangga introvert dengan 2 orang anak usia jarak dekat. Alhamdulillah bisa share lagi daily vlog aku seperti biasa. Di awal video aku mau belanja sayur ya sama anak-anak pagi-pagi mumpung lagi cerah. Soalnya akhir-akhir ini tiap hari itu hujan ya teman-teman. Di daerah teman-teman juga gitu nggak? Dari pagi ketemu sore bahkan kadang sampai subuh tuh hujan lagi. Jadi bener-bener nggak bisa keluar dari rumah. Jadi mumpung lagi nggak hujan, aku beli sayur buat stok sekalian. Mas El tuh dari pagi gara-gara nonton video aku yang dulu pernah bikin cimol, ngomong mulu mamah cimol, jadi sekalian beli bahan buat bikin cimol. Jam 11 udah hujan lagi. Tadi seperti yang teman-teman lihat, bawaannya kan kalau cuaca kayak begini ya mendung, hujan, bawaannya tuh perutnya lapar terus. Jadi kita mau bikin cimol. Mudah-mudahan bisa sukses kayak dulu. Amin. Kali ini aku bikin cimolnya ditemenin sama De Aryan, soalnya Mas El main hujan-hujanan sama anak tetangga. Udahlah ya, aku biarin dia biar bisa bersosialisasi sama teman-temannya, biar dia juga punya teman dekat di sini. Jadi aku mulai melonggarkan penjagaan aku terhadap dia. Yang penting dia sehat, yang penting dia bahagia dan nggak terlalu jauh mainnya. Nah tadi adonan acinya udah aku masukin ke mangkok. Aku pakai kira-kira 10 sendok makan tepung tapioka. Terus aku tambahin setengah sendok makan terigu. Menurut tutorial TikTok sih kayak gitu ya. Ada yang ditambahin tepung terigu, ada juga yang tepung tapioka tok. Nah ini sambil aku rebus juga airnya biar disiram sama air panas. Soalnya kalau misalkan nggak panas itu adonan cimolnya bakalan gagal. Aku tuang-tuangin airnya sedikit demi sedikit, terus disimpan lagi ke atas kompor biar si airnya tetap panas. Setelah 2 kali bikin cimol, aku jadi belajar kalau misalkan pengen cimol yang lembut itu berarti adonan acinya itu harus yang agak basah. Meskipun nempel-nempel di tangan nggak apa-apa, tinggal dibalurin sama tepung tapioka lagi tangannya biar gak nempel-nempel. Ini dia adonan cimolnya udah jadi, tapi ini tuh kayak kekerasan, jadinya pas dibulet-bulet tuh ngekrek gitu. Terus aku tambahin lagi air, rada nggak terlalu kering gitu tapi masih bisa dibulet-bulet. Nah sekarang Mas Elnya sudah pulang ke rumah dan tadi langsung aku mandiin karena badannya, bajunya kuyup semua pokoknya. Orang hujannya gede banget ya. Nah kita lanjut ngebulet-buletin cimolnya. Aku dibantuin sama Mas El dan sama De Aryan. Aku nggak tahu ya, ternyata pas aku ngasih 1 buletan ke De Aryan itu tuh buat dimainin gitu sama dia. Aku nggak nyangka dia bakalan makan cimolnya mentah-mentah. Emang sih enak, kerasa asin gitu pas. Jadi mungkin enak kali ya. Ini jangan dimakan gitu. Bulet-bulet nih, lihat. Nih dibulet-bulet. Bulet-bulet. Bukan dimakan, dibulet-bulet, nanti digoreng dulu. Bulet-bulet. Gak boleh dimakan dulu. Dibulet-bulet gini nih. Nih bulet-bulet tuh. Nanti digoreng ya. Kan jadinya nangis lagi. Ya sudah belum. Masya Allah ya bunda, ada aja dramanya kalau ngerjain sesuatu bareng sama anak. Kadang lucu, kadang juga gemes, tapi kalau udah nangis kayaknya pusing gitu. Dulu aku juga pernah ya bikin cimol sama Mas El sama De Aryan, tapi kayaknya dulu tuh chaos banget dan aku tuh ngebulet-buletinnya tuh sambil berdiri di atas meja ngerjainnya sendiri. Soalnya yang ada Mas El ikut ngerecokin, tapi kalau sekarang Masya Allah aku ngeliat Mas El ya bener-bener kagum, kayak dari awal sampai akhir dia bener-bener ngebantuin aku ngebulet-buletin, gak ada sama sekali mainin adonan cimolnya. Aku jadi mikir Masya Allah ternyata Mas El tuh udah besar loh, udah 4 tahun lebih dan sudah berubah gitu, makin sini makin dewasa, makin ngerti. Udah selesai? Selesai. Udah siap ke HP, udah siap. Siap. Lihatin mana cimolnya mana?
nih. Wow. Siap, kita goreng guys gitu. Goreng guys. Yuk. Yuk. Oke, sekarang aku mau goreng cimolnya. Nah, aku kalau goreng cimol selalu kayak gini ya. Cimolnya dulu dimasukin ke dalam wajan tanpa minyak, baru setelah itu dimasukin minyaknya sampai cimolnya kerendam, barulah dinyalain kompornya. Aku tahu cara ini tuh dari TikTok ya, biar pas ngegorengnya tuh nggak meledak-ledak. Soalnya dulu pas aku masih kecil gitu, kalau bikin cimol sama kakak aku pas dulu di kampung, kayaknya tiap bikin cimol tuh pasti beletak-beletak sampai pakai helm gitu, soalnya benar-benar meledak gitu. Aku nggak ngerti ya kenapa kok bisa meledak gitu. Terus aku tuh mikir ya, padahal kan tukang cimol, abang-abang cimol gitu ya, itu dia pasti gorengnya dadakan dong ya kan, nggak mungkin caranya kayak begini kan, tapi kok meledak-meledak nggak ya? Soalnya aku tuh lagi mikir kayak pengen banget punya usaha gitu di rumah sambil ngasuh anak, meskipun sambil ngonten ya. Kalau ngonten kan belum ketahuan hasilnya kan, namanya juga masih merintis dan ngerjain hobi juga, jadi nggak terlalu berambisi. Ya aku berharap sih semoga aku bisa berhasil di YouTube dan bisa monetisasi. Tapi aku juga mikir pengen sambil dagang gitu di rumah, sambil ngasuh tapi bisa sambil dagang. Dan aku tuh mikir apa dagang cimol aja ya. Soalnya aku seneng banget bikin cimol, aku suka cimol gitu. Dan di sini tetangga-tetangga aku kayaknya nggak ada yang dagang cimol. Kan lumayan tuh buat jajan-jajanan bocah kayak 2.000, 3.000 gitu kan. Cuman aku mikir lagi gimana caranya ya biar kayak abang-abang cimol gitu goreng dadakan nggak meledak-ledak. Perlu trial and error lagi ya. Panas. Cimolnya udah jadi, sekarang kita lagi nikmatin cimol sambil menikmati gerimis. Cimolnya tadi aku pakein bumbu tabur ya, rasa jagung manis. Tapi sebenarnya kalau nggak dipakein bumbu tabur pun cimolnya udah kerasa asin. Nah, cimol yang aku makan sekarang ini tuh terlalu keras ya, adonannya tuh jadi terlalu kering, kurang air gitu. Jadi sebaiknya kalau pengen hasil cimolnya lembut, nggak keras, itu berarti harus dibanyakin airnya, kayak agak basah aja nggak apa-apa. Meskipun lengket kena tangan, pas ngebentuknya tangan kitanya dibalurin pakai tepung tapioka lagi. Setelah percimolan habis, aku lanjut ngejemurin bajunya anak-anak. Soalnya kemarin sore aku habis nyuci. Sekarang aku nyucinya tiap hari ya teman-teman. Semenjak pulang dari kampungnya suami, aku ngerasa nyuci 2 hari sekali itu terlalu melelahkan. Jadi cuciannya terlalu banyak banget. Dan setelah nyuci itu bener-bener kayak kewalahan banget. Jadi aku mutusin buat nyuci tiap hari aja. Setidaknya meskipun capeknya tiap hari, tapi capeknya itu nggak sampai kewalahan gitu. Tapi pas banget lagi rajin, malah hujan terus tiap hari. Jadi nyuci tiap hari pun jemurannya tuh ngantri, sampai aku kadang pakai jemuran tambahan yang bulat itu yang digantung, karena saking banyaknya. Tapi jemuran yang sebelumnya belum kering-kering. Bahkan di dalam kamar pun lipatan baju tuh banyak banget. Pas aku pulang ke sini selama 2 minggu ditinggal tuh ada segunung tumpukan baju yang belum dilipat. Dan ngelipatnya nggak tahu kapan, nunggu mood dulu. Dan untuk kembali ke rutinitas seperti biasa itu adalah proses yang panjang ya setelah ditinggal 2 minggu. Oke teman-teman, sekian daily vlog aku kali ini. Semoga teman-teman gak bosen ya nonton video aku yang gitu-gitu aja. Jangan lupa like videonya, tinggalin jejak di kolom komentar biar aku juga bisa mampir ke channelnya teman-teman. Jangan lupa subscribe juga ya channel aku biar kita bisa sukses bareng-bareng. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.